Baik, Assalamualaikum, selamat malam dokter, selamat malam teman-teman. Saya Adam Zakir Ramadan dengan NRP 08 dari Kedokteran Angkatan 2024 FKUPNPJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus ketiga yang berjudul sarapan sehat. Nah, kita akan mulai dari overview case-nya terlebih dahulu. Ayu, seorang ibu rumah tangga yang aktif dan berusaha untuk menjaga kesehatannya. Ia tengah memasak sarapan sehat dan menjelaskan pentingnya sarapan sehat itu kepada putranya Raka. Nah, ia menjelaskan pankreas, insulin, dan glukagon. Di sini ia juga menjelaskan apa peran dari masing-masing hormon ini. Di mana untuk insulin sendiri dia akan berperan menurunkan kadar gula darah, untuk glukagon dia berperan untuk meningkatkan kadar gula darah seperti itu. Nah, lalu mereka berdua berbelanja di supermarket dan membeli bahan makanan yang tinggi serat, protein, dan juga lipid. Nah, protein, lipid, dan juga serat ini nanti akan mengalami metabolisme dengan bantuan dari insulin dan juga glukagon. Seperti itu. Baik, itu dia untuk overview case-nya. Saya akan lanjutkan ke anatomi, histologi, dan fisiologi. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk anatomi sendiri, di sini kita berfokus pada pankreas. Nah, pankreas sendiri adalah organ yang berasal dari midgut, dia terbentuk dari dua tunas, tunas ventral dan tunas dorsal. Nanti kedua tunas ini ya, ini dimulai dibentuk pada minggu keempat. Nah, kedua tunas ini nanti di minggu kelima akan berputar searah jarum jam membentuk pankreas seperti itu. Nah, lalu di sini ada strukturnya dari pankreas itu sendiri. Nah, untuk pankreas ya di sini ada prosesus ya. Di sini ada tonjolan kita sebut sebagai prosesus uncinatus. Lalu di sini ada kaput atau kepala ya, kaput pankreas. Nah, di sini ada yang memisahkannya ya antara kaput dengan korpusnya yaitu kolum pankreas. Lalu di sini ada badannya ya, korpus pankreas dan kauda pankreas seperti itu. Di dalam pankreas sendiri terdapat duktus-duktus seperti itu. Duktusnya itu ada dua, yaitu sini ada duktus pankreatikus. Nanti dia ada dua, duktus pankreatikus minor, duktus pankreatikus mayor. Nah, nanti bermuara di papila duodeni. Sesuai dengan nama duktusnya, kalau yang minor dia berarti papila duodeni minor, kalau yang mayor berarti dia papila duodeni mayor. Seperti itu. Nah, untuk namanya, untuk ductus pankreaticus mayor, dia disebut juga ductus Wirsunghi. Kalau yang minornya, ductus Santorini, seperti itu. Nah, dia dinervasi oleh nervus vagus, nervus cranial nomor 10, yang mempersarafi sebagian besar organ pencernaan dan organ aksesorisnya. Dan dia juga dipersarafi oleh plexus coeliacus, plexus celiacus. Nah, untuk perdarahan di sini pankreas diperdarahi oleh ya di sini sebenarnya ada arteri besar ya, truncus coeliacus dan dia akan bercabang menjadi arteri splenikus dan dia akan bercabang menjadi kapiler-kapiler yang disebut sebagai ramus pankreaticus. Nah, ia juga mendapat perdarahan dari arteri mesenterica superior seperti itu. Nah, nanti arteri mesenterica superior ini akan bercabang menjadi ramus pankreatico duodenalis seperti itu. Nah, untuk venanya dari arteri tadi dia akan menuju ke vena porta hepatica dan vena mesenterica superior seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjutkan lagi untuk si bagian histologinya. Nah, jadi untuk histologi sendiri di sini yang difokuskan di case ini adalah pulau-pulau Langerhans-nya seperti itu. Nah, di sini untuk pulau Langerhans ini ada banyak selnya ya, beta, alfa, delta, Y, dan juga sel G seperti itu. Nah, di sini ada juga bagian eksokrinnya, ini adalah bagian endokrin ya, pulau Langerhans. Nah, untuk eksokrinnya adalah asinar ya, asinus, atau pars terminalis. Nah, pars terminalis ini nanti dia dapat menghasilkan enzim-enzim seperti itu ya. Ada enzim amilase, lipase, dan juga protease. Nah, lalu ada ductus-ductus pankreatikus ya yang berhubungan dengan si pars terminalis ini.
Pars terminus juga ductus pancreaticus menyusun 99% dari pankreas, sementara pulau Langerhans hanya menyusun 1%-nya. Nah, di sini ini ada perbandingan jumlah-jumlah selnya ya, dan juga yang dihasilkan. Sel beta insulin dengan jumlah 70%, sel alfa glukagon dengan jumlah sel 20%, sel delta somatostatin dengan jumlah sel 5%, sel Y menghasilkan polipeptida pankreas dengan jumlah 1%, sel G menghasilkan gastrin dengan jumlah 1% selnya. Nah, baik, itu adalah histologinya dari pankreas. Nah, sekarang di sini kita akan melanjutkan ke bagian fisiologinya. Nah, tadi saya menyebutkan ada enzim ya. Enzim ini nanti akan memecah makromolekul menjadi mikromolekul ya. Nah, di sini contohnya ada enzim amilase ya, amilase pankreas. Nah, dia nanti akan memecah karbohidrat, yaitu tepatnya ikatan alfa 14 pada karbohidrat ya. Lalu dia akan dipecah menjadi alfa amilum. Mohon maaf, alfa glukosa seperti itu ya. Nah, glukosa ini nanti dia akan digunakan seperti itu. Digunakan untuk metabolisme, untuk energi, ataupun untuk disimpan. Nah, di sini juga si amilase tadi, ya karena dia memecah karbohidrat menjadi glukosa, dialah yang akan mempengaruhi ini. Glukosa darah ya, ketika dipecah akan terjadi peningkatan glukosa darah. Nah, ketika ada peningkatan glukosa darah, ya inilah yang terjadi ya jalur dari insulin. Nah, satu juga dia ada enzim lipase dan juga protease. Nah, untuk lipase ini ya dia memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, untuk lemak dan asam lemak dan juga gliserolnya ini ya nanti dia dapat digunakan untuk membentuk triasil gliserol seperti itu. Nah, lalu ada protease. Protease ini memecah protein ya polimer protein menjadi asam amino yang merupakan monomernya. Nanti asam amino ini akan dibawa ke dalam otot dibentuk menjadi protein sitoskeletal seperti itu. Oke, sekian dulu kita lanjutkan ke si insulin dan glukagonnya. Nah, untuk insulin glukagon di sini dia berhubungan dengan kadar glukosa darah. Jadi ketika kadar glukosa darah sedang tinggi, dalam tanda kutip berarti setelah makan ya di sini akan terjadi lonjakan sekresi insulin yang dilakukan oleh sel beta di Pulau Langerhans. Seperti itu. Nah, jadi di sini ya ini ada jalurnya, sebenarnya jujur ini agak kecil. Jadi insulin adalah hormon peptida. Nah, jadi si insulin ini ya dia akan dikode oleh nukleusnya, terjadi transkripsi mRNA, lalu dibawa oleh ribosom protein tadi, lalu dimodifikasi menjadi preproinsulin ya di retikulum endoplasma, lalu dibawa ke dimodifikasi kembali menjadi proinsulin, lalu dibawa ke aparatus Golgi, lalu disimpan dalam vesikel sekretorik seperti itu. Nah, vesikel sekretorik ini belum bisa keluar. Di sini ada peran dari glukosa darah. Nah, ketika glukosa darah ini tinggi ya, dia akan menuju ke glukosa transporter nomor 2 di sel beta. Nah, glukosa masuk ya. Nah, glukosa ini nanti dia akan mengalami siklus glikolisis. Dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, menjadi pirufat, menjadi asetil CoA, masuk siklus Krebs di mitokondria, lalu dia akan membentuk ATP. Nah, ATP yang terbentuk karena glukosanya banyak, ATP-nya banyak. Karena ATP-nya banyak, dia akan berikatan nih dengan kanal kalium. Karena banyak, dia akan menutup kanal tadi, kalium dalam selnya nggak bisa keluar. Karena kalium dalam sel nggak bisa keluar, otomatis akan terjadi depolarisasi. Dan ini sangat banyak depolarisasinya. Nah, karena dia terjadi depolarisasi yang tinggi, kanal kalsium yang ada dalam sel kebuka. Sehingga kalsium akan masuk dan membantu vesikel sekretori ini di eksositosis menuju ke pembuluh darah. Seperti itu. Nah, insulin di pembuluh darah di situ dia disekresikan bersama dengan peptida C dan juga amilin seperti itu. Nah, untuk peptida C sendiri ya dia sebenarnya adalah bagian dari rantai insulin yang belum aktif. Dia nanti dipecah ya. Jadi ada rantai alfa dan rantai A dan B serta C. Yang aktif adalah rantai AB, sementara rantai C ini adalah salah satu molekul yang bisa digunakan untuk mencari tahu kadar dari insulin seperti monitoring. Nah, untuk amilin sendiri, di sini dia berfungsi untuk menghambat insulin dan juga glukagon.
tapi itu berefek nanti. Nah, di sini insulin dia akan berikatan ke beberapa reseptor di hepar, di otot skelet, jaringan adiposa. Nah, pada hepar sendiri dia nanti akan memicu dia akan berikatan dengan reseptor tirosin kinase, lalu akan memicu fosforilasi dari enzim PI3K seperti itu. Nah, atau protein 3 kinase atau protein kinase B. Nah, protein kinase B yang aktif ini ya nanti kita simpen dulu. Nah, glukosa dalam darah tadi dia tinggi ya, nanti dia akan menuju ke hepar nih, menuju ke hepar. Dia melewati kanal ini. Dia nanti di dalam hepar dengan bantuan enzim protein kinase B ini, dia akan dibentuk menjadi glikogen atau glikogenesis. Seperti itu. Nah, protein kinase B ini juga nanti akan memicu terjadinya glikolisis. Dirubah dari glukosa jadi pirufat, lalu dirubah menjadi asetil-CoA, di siklus Krebs lagi, berubah menjadi ATP, seperti itu. Nah, efeknya jadi terjadi glikogenesis, sehingga akan terbentuk glikogen yang akan disimpan sebagai cadangan dalam hati, lalu terjadi glikolisis ya, dibentuklah ATP, akan dibentuk energi di hepar ini. Nah, lalu insulin juga akan berjalan nih ke otot, berjalan ke jaringan adiposa. Kita main ke otot dulu aja. Nah, sama seperti tadi sebenarnya, ujung-ujungnya protein kinase B, dia akan aktif ya. Protein kinase B aktif, nanti dia akan dia nanti akan menstimulasi glukosa transporter nomor 4 sehingga glukosa darah bisa masuk ke dalam otot. Nah, setelah itu dia juga akan menstimulasi nih kanal protein memicu si asam amino dalam darah masuk ke dalam sel otot seperti itu. Nah, glukosanya nanti dia akan dipecah, glukosa 6 fosfat, pirufat, asetil-CoA, nanti dia akan masuk siklus Krebs menghasilkan ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan sebagai energi untuk otot kita melakukan kontraksi seperti itu. Nah, lalu di dalam otot juga si protein kinase B bisa memicu glikogenesis seperti itu. Dia juga tadi memicu glikolisis ya. Nah, dia juga nanti si protein kinase B ini akan menstimulasi sintesis protein dari asam amino. Nah, proteinnya protein sitoskeletal ya. Jadi nanti di dalam otot ini efeknya ada banyak. Ada glikogenesis, glikolisis, lalu ada peningkatan uptake dari asam amino dan juga glukosa ke dalam otot dan juga nanti akan dibentuklah protein sitoskeletal. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian ini jaringan adiposa. Nah, insulin kayak biasa ikatan dengan reseptor, aktiflah protein kinase B. Nah, protein kinase B nanti dia akan menstimulasi GLUT4 lalu dia akan memompa glukosa darah menuju ke jaringan adiposa. Nah, kalau di sini si glukosa ini nanti melalui jalur biokimia ya. Di sini nanti dia dipecah jadi glukosa 3 fosfat, pirufat, asetil-CoA. Lalu asetil-CoA ini dengan bantuan tadi enzim protein kinase B akan dibentuk menjadi asam lemak. Nah, terus juga si protein kinase B akan memicu pemecahan ya dari si glukosa menjadi DHAP, lalu akan dibentuklah gliserol. Nah, lalu kedua molekul ini asam lemak dan gliserol akan bergabung dan membentuk triasil gliserol seperti itu. Nah, berarti di sini yang terjadi di jaringan adiposa akan terjadi peningkatan uptake dari glukosa dan terjadi lipogenesis atau pembentukan lipid seperti itu. Jadi di sini insulinnya akan memicu penyimpanan dari glukosa dalam bentuk lemak seperti itu. Oke, itu untuk insulin. Ketika glukosa darah sedang naik dengan proses-proses tadi, glukosa dalam darah itu akan menurun karena sudah disimpan, sudah dirubah menjadi energi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kontraknya, hormon kontrak. Nah, si glukagon ini bekerja karena glukosa dalam darah itu sedikit. Seperti itu ya, sedang sedikit. Nah, ini juga lanjutan dari insulin tadi. Ketika si insulin sudah memasukkan glukosa ke dalam ya metabolisme ini, glukosa dalam darah akan menurun, glukagon akan berfungsi untuk menghasilkan glukosa sehingga kadar gula atau glukosa dalam darah itu tetap dalam batas normal 80 sampai 120 mg per desiliter. Tidak hiperglikemi atau di atas 120, tidak hipoglikemi di bawah
70 seperti itu. Oke, glukagon. Nah, untuk glukagon sendiri dia disintesis di sel alfa pankreas seperti itu ya, sel alfa Pulau Langerhans. Nah, untuk si ini dia mirip prosesnya dengan insulin, transkripsi mRNA, dibentuk praprohormon, dibentuk prohormon, lalu dengan dibantuan aparatus Golgi dibentuk menjadi hormon glukagon aktif dan disimpan dalam sekretorik seperti itu. Vesikel sekretorik. Nah, di sini ada sedikit perbedaan pada pengeluarannya. Jadi, ketika glukosa dalam darah ini sedikit, dia nanti akan masuk ke dalam sel ini, ya, masuk ke dalam sel dengan bantuan GLUT1 seperti itu. Nah, glukosa seperti biasa tadi jadi 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, piruvat, asetil-CoA, siklus Krebs, ATP. Nah, karena glukosanya sedikit, ATP-nya sedikit. Nah, karena ATP-nya sedikit, ya dia nanti akan ditangkap oleh kanal kalium yang sangat sensitif terhadap ATP seperti itu. Nah, karena si ATP-nya sedikit, si kalium ini dia tidak akan tertutup seperti itu. Jadinya kalium dia bisa keluar sedikit, tapi juga dia tetap akan kembali seperti itu, keluar dan masuk. Nah, karena kalium masih ada di dalam sel, otomatis dia akan menjadi lebih positif seperti itu. Sel di dalam sel lebih positif. Nah, lalu dia akan memicu pembukaan kanal kalsium, lalu memasukkan kalsium. Kalsium nanti akan membantu eksositosis glukagon ke dalam pembuluh darah seperti itu. Nah, lalu juga di sini si glukagon ini sekresi dan juga sintesisnya mendapat stimulasi dari norepinefrin, epinefrin, lalu kolesistokinin dan juga sekretin. Nah, hormon-hormon tadi dia akan menstimulus sekresi dan juga sekresi juga sintesisnya dari glukagon. Oke, di dalam darah. Nah, di dalam darah di sini glukosa dalam darah sedang turun akibat efek insulin. Glukagon kerjanya ngapain? Nah, glukagon dia akan menuju ke hepar dan juga menuju ke jaringan adiposa. Nah, pada hepar sendiri dia berbeda dengan insulin yang memicu protein kinase B kalau dia memicu G protein pathway. Nah, aku akan jelaskan sedikit ya. Oke, jadi untuk glukagon dia akan berikatan dengan reseptor G protein. Nah, G protein nanti dia berikatan yang awalnya dengan GTP, dia nanti akan kehilangan satu fosfat berikatan dengan GDP. Nah, GDP karena dia sudah berikatan dengan GDP, dia akan mengaktifkan enzim adenilat siklase. Adenilat siklase ini nanti dia akan merubah ATP yang ada di dalam sel hati menjadi siklik adenosin monofosfat CAMP. Nah, CAMP nanti akan mengaktifkan protein kinase A seperti itu ya, ini langsung protein kinase A. Nah, protein kinase A ini yang nanti akan melakukan fungsi-fungsi metabolismenya. Oke, yang pertama di sini di dalam hati yang pertama ya. Oke, di dalam hati dia akan memecah ya. Jadi dia akan memecah glikogen yang tadi sudah disimpan ya di sini glikogen fosfatase ya enzimnya. Jadi protein kinase akan mengaktifkan glikogen fosfatase lalu akan merubah glikogen menjadi glukosa dilepas ke darah. Terjadi peningkatan tuh glukosa. Oke. Nah, selain itu juga di sini ada efeknya ke asam lemak gliserol ya, tapi ini nanti kita ke adiposa terlebih dahulu. Oke. Kita ke adiposa. Jadi sama seperti tadi, dia berikatan dengan reseptor, memicu G protein pathway, PKA aktif, ya protein kinase aktif. Ya dia nanti akan mengaktifkan hormon sensitif lipase seperti itu ya. Jadi dia adalah hormon yang sangat sensitif terhadap lipase yaitu lipid seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam sini ada triasilgliserol yang tadi sudah disimpan ya oleh bantuan insulin. Nah, triasilgliserol ini dengan bantuan HSL tadi dia akan memutus si kaki-kaki ini dan juga badannya. Jadi nanti akan dihasilkan gliserol dan asam lemak seperti itu. Nah, gliserolnya akan masuk ke hepar. Nah, di hepar nanti si gliserol tadi akan dibentuk menjadi glukosa oleh bantuan si protein kinase A yang tadi sudah aktif oleh glukagon gitu. Nah, selain itu juga
Di dalam hepar tadi kan ada asam amino ya, ada asam amino yang nanti dia dibawa dari dalam darah menuju ke hepar. Nah, asam amino ini nanti akan masuk ke dalam hepar, dibentuk juga menjadi glukosa dengan bantuan enzim protein kinase A, seperti itu. Nah, di sini sudah ada pentingnya metabolisme. Lalu ada juga ilmu yang harus diterapkan, yaitu ilmu gizi. Nah, di sini ilmu gizi eh, seseorang harus menerapkan gizi seimbang, yaitu bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan nutrisi yang sesuai dari zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, seperti itu. Jadi, karbohidrat terpenuhi, lalu lipid terpenuhi, protein terpenuhi, mineral terpenuhi, vitamin terpenuhi, seperti itu. Nah, selain itu juga dalam gizi seimbang ini juga ada bantuan dari aktivitas fisik, yaitu olahraga, lalu pola makan seperti itu. Jam makan itu juga berpengaruh terhadap metabolisme seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga membantu. Kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf, saya bukan ahli seperti itu. Terima kasih.